Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahrus syam. Ja'ala ramadhana unzila fihil Qur'an hudalin nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Para pemirsa, dimensi puasa ada banyak sekali. Ada dimensi keimanan, la'alakum tatakun. Ada dimensi sosial, di mana kita berbagi dengan sesama yang kurang beruntung. Kalau kita merasakan lapar, maka orang lain juga yang tidak punya atau kekurangan dia akan merasa lapar juga. Kemudian ada dimensi sejarah, ya, kama kutiba ala ladina min qablikum. Ada juga aspek mental spiritual. Kalau kita bahas satu-satu panjang, pada kali ini kita hanya ingin membahas satu saja, yaitu dimensi mental spiritual. Pemirsa yang berbahagia, puasa dalam bahasa Arab disebut dengan as-siyam, ya. As-saum jamaknya as-siyam, bimakna al-imsak. Apa itu al-imsak? Yaitu, ya, al-imsak itu menahan diri. Menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Kalau dalam istilah fikih, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Definisi seperti ini merupakan definisi yang levelnya paling rendah, ya. Puasa yang menurut Imam Ghazali, ya, saumul am, ya, puasanya orang umum. Nah, ada tingkat lebih tinggi lagi, yaitu kalau tadi apa-apa yang membatalkan, ya, puasa, yang kedua ini, ya, menahan diri dari apa-apa yang membatalkan pahala puasa. Nah, pahala puasa ini ternyata banyak, tidak sekedar makan, minum, berhubungan badan dan apa-apa yang membatalkan puasa, tapi juga dia membatalkan, ya, karena melakukan hal-hal yang tidak baik menurut ajaran agama, ya. Contohnya berbuat maksiat, ya, misalnya korupsi, ya, misalnya dia gibah, ya, kemudian dia makan harta orang lain dan sebagainya, itu akan membatalkan pahala puasa. Nah, ternyata kemampuan menahan diri, ya, dalam hal ini puasa ini dari hal-hal yang membatalkan puasa, ternyata di masyarakat barat itu sudah diteliti bertahun-tahun yang lalu. Ada 3 penelitian yang terkenal di bidang psikologi, ya. Salah satunya apa yang disebut dengan marshmallow experiment, yaitu anak kecil dikasih marshmallow. Marshmallow itu semacam permen, ya, yang disukai anak-anak. Nah, seorang anak-anak itu, ya, yang kira-kira usia TK, ya, dikasih marshmallow, ya. Si profesor yang memberikan penelitian ini namanya Profesor Walter Mischel. Dia mengatakan begini, anakku, ini saya berikan kamu 1 marshmallow. Kalau kamu bisa menahan diri, ya, 15-20 menit lah, nanti Bapak balik lagi ke sini, Bapak akan kasih 2 marshmallow, ya. Tapi kalau kalian nggak mau, boleh aja makan. Nah, setelah itu ditinggalkan oleh si profesor dan diintip dari jendela. Ternyata ada 3 kelompok. Yang pertama, anak yang begitu ditinggal oleh si profesor langsung dimakan, pleng-pleng. Artinya dia tidak mampu menahan diri. Yang kedua, orang yang pertama ngelihat marshmallow-nya kayaknya enak, gitu kan, nahan, akhirnya makan juga. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, yang dia sampai datangnya profesor itu kira-kira 20 menitan itu, dia masih kuat untuk menahan tidak makan marshmallow. Nah, yang orang seperti ini oleh si profesor dikasih 1 lagi. Penelitian selesai sampai di sini, dilanjutkan oleh profesor 5 tahun berikutnya. Ya, ini kejadiannya sekitar tahun 60-an, ya, akhir 60-an. Jadi 5 tahun berikutnya dilihat ternyata tidak ada perubahan atau tidak ada perbedaan yang signifikan antara orang yang mampu menahan diri dengan orang yang langsung makan. Gitu, ya, dilihat dari prestasi-prestasinya. Nah, ternyata Walter Mischel ini melakukan penelitian 17 tahun berikutnya. Ya, kira-kira tahun 70, hampir tahun 80-an. Nah, ternyata orang-orang yang dulu itu mampu menahan diri tidak makan marshmallow,
ternyata prestasinya lebih bagus. Tidak pernah terkena narkoba, tidak pernah terkena obesitas ya. Kita tahu anak-anak di luar negeri karena sering makan gula-gula atau sering makan junk food, mereka obesitas. Mereka tidak. Badannya sehat, atletis. Dan yang mengembirakan itu prestasinya di kampus, karena ini 17 tahun ditambah mungkin 5 tahun begitu ya. Itu prestasinya luar biasa ya. Dan dilanjutkan oleh Profesor Walter Mischel ya 30 tahun berikutnya ya, sekitar tahun 1900-an ya. Itu mereka sudah hidup di masyarakat dengan mapan ya, sementara yang tidak mampu menahan tadi mereka hidupnya ya kekurangan ya, bahkan ada yang kriminal. Nah, di sini apa yang dilakukan orang-orang yang sukses ini diambil kesimpulan oleh Profesor Walter Mischel ada dua, yaitu pertama yang disebut dengan ya mental delay gratification, yaitu menahan diri dari kesenangan sesaat untuk mendapatkan kesenangan yang lebih tinggi lagi. Yang kedua namanya willpower. Willpower itu kemampuan untuk mengendalikan diri. Ya. Nah, ternyata kedua kemampuan ini yang sedang kita kerjakan di bulan Ramadan itu, yaitu menahan kemauan diri ya untuk makan, minum yang sebetulnya malah boleh gitu ya. Tapi kita tunda. Ya. Nah, kalau yang 15-20 menit saja bisa menyebabkan orang itu sukses, kita puasa 13 jam. Gitu. Dan tahun 2018 ini menarik lagi ya, ada profesor lain namanya Profesor Watt, dia meneliti kasus yang sama dan membantah kesimpulannya profesor ini. Menurut dia, yang berpengaruh ini karena sifat delay gratification tadi bukan dari lahir ya, tapi bawaan dari lingkungan. Yang berpengaruh itu lingkungan. Nah, teman-teman pemirsa semua, kita ini dua-duanya sedang kita lakukan. Puasa iya, lingkungan Ramadan ini mendukung kita untuk beribadah. Oleh karena itu, marilah ya kita jaga puasa kita, tidak sekedar menahan diri dari apa-apa yang membatalkan puasa kita. Itu pun insya Allah bisa membuat kita sukses, tapi kita tingkatkan menahan diri dari apa-apa yang merusak pahala kita, ya, yang membuat kita berpikir menjadi jelek, ya. Maka dengan di situ, ya, kita akan menjadi sukses. Apalagi sekarang kita tahu kunci kesuksesan bukan IQ, tapi EQ, emotional quotient. Dan ini ada pada sifat-sifat orang yang berpuasa. Insya Allah kita sukses di dunia dan di akhirat kita digolongkan oleh Allah la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.